Komunis. Oke. Berbicara tentang komunis, Indonesia tidak lepas dari sejarah kelamnya tentang gerakan G30 SPKI, tentang pemberontakan komunis di Indonesia. Dari gerakan tersebut kita mengetahui banyak sekali rakyat Indonesia yang menjadi korban dari gerakan G30 SPKI, serta ada 7 perwira tinggi Angkatan TNI Polri yang menjadi korban dari kekejaman G30 SPKI. Baiklah, kita akan mengulas kembali tentang komunis serta sistem pemerintahan komunis. Komunisme merupakan suatu paham yang berfokus pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja yang memiliki tujuan agar tercipta masyarakat yang makmur. Sehingga masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang memiliki tingkatan yang sama. Jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi komunisme sangatlah bertentangan sehingga tidak pantas untuk diterapkan di Indonesia. Ideologi komunis juga memiliki perbedaan dengan ideologi kapitalisme. Di dalam ideologi kapitalis, setiap ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri, perdagangan hingga alat-alat produksi diambil alih seluruhnya oleh pihak swasta yang bertujuan untuk mencapai keuntungan melalui mekanisme di sistem ekonomi pasar. Sedangkan di dalam ideologi komunisme, semua aset atau sumber daya yang dimiliki oleh negara akan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. Suatu negara yang menganut ideologi komunis, setiap perusahaan, tanah dan lain sebagainya tidak dapat akui secara pribadi sebab seluruhnya adalah milik negara. Komunisme sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx atau dikenal dengan Bapak Komunis. Di dalam sistem pemerintahan, biasanya negara yang menganut ideologi komunisme mempunyai gelar. Beberapa gelar tersebut antara lain Republik Rakyat, Republik Demokratis, Negara Sosial, dan lain sebagainya. Semua aset yang dimiliki oleh rakyat akan menjadi diambil alih atau dikontrol oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan jika pemerintah memegang kekuasaan tertinggi. Tidak hanya itu, komunisme mempunyai doktrin revolusi yang dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan di dalam sistem politik, negara komunis hanya menggunakan satu partai saja, yaitu Partai Komunis, sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan lain selain untuk memilih partai komunis tersebut. Cukup gila ya? Oke, sedikit itu saja dari penjelasan komunisme. Masih ada banyak yang harus kita ketahui tentang komunis supaya komunisme tidak bangkit lagi di negara kita. Oke, terima kasih.